Renungan Kefas. Judul renungan hari ini adalah pikiran yang mendasari surat-surat Yohanes. Ayat bacaan dari kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 3. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Dalam surat-surat Yohanes ada satu pikiran yang mendasari tulisan-tulisannya. Pikiran ini berhubungan dengan fakta bahwa pada saat surat-surat ini ditulis, ada beberapa ajaran bidah mengenai persona Kristus menyusup masuk ke dalam gereja. Ajaran bidah ini meniadakan kenikmatan kaum beriman terhadap Allah Tritunggal. Allah mengutus putranya menyiratkan inkarnasi. Dengan cara apa Allah mengutus putranya? Allah mengutus putranya melalui inkarnasi. Kini kita perlu menanyakan apa itu inkarnasi. Inkarnasi adalah putra datang bersama Bapa dan oleh roh itu menjadi manusia. Menurut perjanjian baru, Tuhan Yesus dikandung oleh roh dan datang bersama Bapa. Sebab itu, kita nampak bahwa Trinitas terlibat dalam inkarnasi. Hasil inkarnasi yang melibatkan Allah Tritunggal adalah manusia yang ajaib yang bernama Yesus. Jadi, inkarnasi bukanlah tindakan yang hanya berhubungan dengan putra. Bukanlah suatu tindakan yang tidak berhubungan dengan Bapa atau Roh. Sebaliknya, ketika putra berinkarnasi, dia datang bersama Bapa dan oleh Roh. Jadi, tiga dari Trinitas Bapa, Putra, dan Roh, semuanya berbagian dalam inkarnasi. Kita telah nampak bahwa musuh memasukkan berbagai ajaran bidah mengenai persona Kristus. Maksud musuh ialah menyimpangkan orang dari kebenaran atau membingungkan mereka dalam hal kebenaran, sehingga kenikmatan kaum beriman atas Allah Tritunggal dirusak. Yohanes menulis ketiga suratnya untuk memerangi pekerjaan musuh itu. Surat-suratnya mewahyukan satu hal pokok, yaitu kebenaran ilahi harus menjadi realitas kita, hayat kita, dan hidup kita. Kebenaran ini harus dipelihara dalam persekutuan ilahi dan harus diterapkan ke seluruh diri kita dalam segala hal dan dalam segala cara. Inilah gambar yang diperlihatkan dalam ketiga surat Yohanes. Sobat Kefas, kita semua harus nampak gambar realitas ilahi yang disajikan Yohanes dalam surat-suratnya. Gambar itu adalah gambar tentang Allah Tritunggal menjadi kenikmatan kita melalui inkarnasi, kehidupan insani, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan. Siapa saja yang menentang kenikmatan ini adalah nabi palsu, penyesat, dan antikristus. Tetapi siapa saja yang bagi kenikmatan atas Allah Tritunggal ini adalah pekerja yang jujur dan setia bagi kebenaran. Dan kita harus bergabung dengan orang itu dan berbagian dalam pekerjaannya. Apapun yang menggantikan realitas ilahi ini adalah berhala, dan kita harus menjaga diri kita terhadap hal itu. Kita perlu menjaga diri kita, melindungi diri kita dari semua berhala, dari semua pengganti realitas ilahi. Kalau kita nampak visi ini, kita akan jelas mengenai keadaan agama hari ini, dan kita pun akan jelas mengenai beban kita dalam pemulihan Tuhan. Puji Tuhan, terang hari ini, Allah Tritunggal telah melalui proses untuk menjadi kenikmatan kita. Kedua, kita perlu mengenal kebenaran agar tidak mudah disimpangkan. Beban doa, kiranya Allah menjaga kita, terhindar dari berbagai ajaran yang jahat dan menyesatkan. Tuhan Yesus memberkati.